Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Pak Mika selaku supervisor dari PT United Tractors RMC BPA. Saya akan mewawancarai kinerja saya selama di sini untuk menilai evaluasi saya. Baik Pak, untuk yang pertama ini bagaimana sih Pak keterlibatan saya dalam pemberian teknis? Boleh jelaskan cara saya terlibat selama saya UJTC dalam pemberian? Baik, Mas Fikri, terima kasih ya atas waktunya sampai melaksanakan UJTC ini. Secara garis besar, sampean secara inisiatif sampean cukup bagus. Walaupun masih ada beberapa case yang memang satu dua yang perlu diperbaiki, namun seiring dengan berjalannya waktu itu masih bisa diperbaiki. Secara inisiatif untuk saat ini saya perhatikan cukup bagus. Bagaimana Pak saya menunjukkan inisiatif saya itu di sini? Untuk case inisiatif memang ada beberapa case sampai di sini sudah ada perubahan. Di awalnya pada saat sampai masuk ke sini inisiatifnya memang terus terang harus kita benar dan sangat kurang sekali, dan seiring dengan berjalannya waktu sampai sudah mulai belajar dengan ritme yang ada di sini dan inisiatif sampai sudah mulai muncul dan saat ini sudah terbiasa dengan ritme kerja kita yang di area sini. Yang notabene memang saat ini ritme kerja kita kan dituntut sama customer yang benar-benar on time ya. Nah, dari itu sama sudah mulai terbiasa di formulasi. Selanjutnya itu ada bagaimana sih Pak cara saya itu mempelajari sistem di alat berat ini? Kalau secara sistem kerja di alat berat, secara proses belajar semuanya masih butuh belajar, bukan hanya di UMC aja ya, bahkan saya sendiri juga terus belajar. Memang ada beberapa yang perlu diperbaiki. Untuk saat ini kan banyak metode belajar ya, bisa dari YouTube, bisa dari IG, atau bahkan bisa dari media sosial lainnya. Namun yang perlu dicermati untuk proses pembelajaran media alat yang saat ini yang sudah sampean lakukan dan tim lakukan, ada beberapa case yang memang perlu ditekankan, terutama pada saat pekerjaan yang sifatnya unscheduled. Jadi terus terang, unscheduled kan sifatnya ini unscheduled ya, jadi tidak terjadi secara terstruktur. Jadi secara nantinya plan juga ibaratnya tiba-tiba, dan itu secara proses pekerjaan atau secara proses development yang sudah Mas Fikri lakukan di sini kadang-kadang masih terkendala terkait ini nanti mengarahnya kemana, ini nanti skemanya kemana, itu Mas Fikri masih belum ada pandangan. Nah, cuma seiring dengan berjalannya waktu, jika trouble itu berulang, Mas Fikri bisa kok dengan berjalannya waktu, misalkan ada trouble yang sama, Mas Fikri sudah mengetahui apa aja yang perlu disiapkan, apa aja yang harus dilakukan, dan apa aja yang harus ditekankan untuk next pekerjaan selanjutnya atau next pekerjaan trouble selanjutnya. Namun untuk skema di alam bulan sendiri kan banyak faktor pekerjaannya ya, bukan hanya pekerjaan schedule tapi ya pekerjaan schedule, dan tidak hanya melibatkan terkait pekerjaan itu aja, namun unsur safety juga tetap sampai kedepankan. Terima kasih. Oke Pak, berikut selanjutnya bagaimana sikap saya atas kedisiplinan saya selama saya di sini? Terkait kedisiplinan, kalau selama sampai di sini cukup disiplin ya Mas Fikri. Ya namanya masih ibaratnya masih anak muda ya, ibaratnya dengan sampean di UJTK di sini atau di PKL kan di sini, itu adalah menjadi tanggung jawab kita untuk pendidikan sampean. Harapannya setelah sampean nanti terjun di dunia kerja yang memang benar-benar sampean asli dunia kerja, kedisiplinan waktu, kedisiplinan kerja, terus jam istirahat, sampean pada saat sampean istirahat di rumah baik berangkat maupun pulang itu sudah sampean terapkan. Jangan sampai ketika nanti kedisiplinan yang sudah sampai lakukan di sini
baik sampai bekerja dan pulang bekerja sudah sampai lakukan berhari-hari atau tiap hari. Ketika sampai benar-benar bekerja di tempat yang baru itu malah menjadi semakin kendor ya. Kalau saya lihat di sampai di sini pada saat sampai OJT di sini atau PKL di sini cukup bagus ya secara kedisiplinan. Ya, memang ada beberapa case 1, 2 tapi nggak tiap hari yang problem, memang nggak tiap hari, nggak seperti anak-anak pada umumnya. Istilahnya yang mungkin 1, 2 hari memang sakit ya, saya wajar lah, itu memang namanya manusia ada kalanya, tapi nggak memang benar-benar tiap bulan ada sakit. Saya akui dengan wajarnya seorang manusia atau kondisi fisiknya memang benar-benar dipakai untuk kerja, memang ada kalanya memang dia sakit. Jadi kedisiplinannya sangat penting ya Pak ya untuk di dunia kerja. Terus terang Mas, kalau memang kita ingin sukses, sifat yang paling pertama sendiri yang kita lakukan adalah memang disiplin. Nah, disiplin waktu, disiplin kerja itu harus memang benar-benar kita tekankan. Ya, terutama memang di dunia alat berat ini, apalagi yang terkait safety ya, harus benar-benar kita tekankan. Pemakaian APD, terus pada saat kita parkir itu harus benar-benar disiplin. Kita lengah dikit, ya, nyawa kita jadi taruhan. Oke, selanjutnya bagaimana sih Pak cara saya adaptasi di sini dalam bekerja itu dengan lingkungan di RMC ini? Kalau tak perhatikan, sampean itu orangnya humble dan mudah bekerja sama, humble, bekerja sama dan istilahnya suka menolong. Jadi saya akui sampean orangnya gampang bekerja sama. Ya mungkin menjadi budaya itu ya, itu di mana-mana sama. Jadi ibaratnya nanti jika sampai dipekerjakan dan siapa tahu sampai bisa masuk itu ya, itu memang seperti itu, orangnya sama dimanapun berada, orangnya sama, karakternya sama. Ya mungkin yang membedakan hanya tempatnya saja, tapi memang rata-rata sih tempatnya emang di hutan atau di site ya, yang jauh, kadang-kadang jauh dari keluarga. Itu yang menjadi nilai positif sendiri. Misalnya kita sama-sama merantau, sama-sama bekerja, menjadi karakter-karakter sampai dalam sampai bisa memposisikan diri dan bisa beradaptasi terhadap area kerjanya. Dan alhamdulillah secara pemahaman saya atau penglihatan saya sampai itu lebih gampang bisa beradaptasi, lebih humble. Ya baik Pak, nanti kan saya kan belum tentu juga kan saya di sini lagi. Nah, jadi kan bagaimana nanti kalau saya adaptasi itu, apakah kita harus bisa makan atau intinya banyak ya, banyak faktor yang bisa mempengaruhi cara kita beradaptasi terhadap area kerja, terutama nanti terkait orang-orangnya di area set tersebut, karakter orang, ya kan, areanya itu menentukan nanti. Nah di situ sama bisa belajar, intinya lebih baik mengalah dulu untuk melihat kondisi sekitar, jangan langsung ngambil egonya kita. Banyak faktor nanti ketika sampai juga ibaratnya sama kan ibaratnya D3 ya, D3 atau banyak nanti sama lebih belajar dan sampai dituntut di perusahaan baru, sampai ini sama masuk ke perusahaan baru sama dituntut untuk lebih bisa menghandle terkait orang-orang yang ada di set atau di perusahaan tersebut. Tuntutannya lebih kencang lagi dan harapannya dengan kemampuan sampai bisa menjadi contoh teladan di set tersebut atau di perusahaan tersebut. Lanjut itu bagaimana sih Pak saya menunjukkan rasa tanggung jawab saya di sini dalam bekerja ini? Selama sampai di sini secara tanggung jawab sampai cukup bagus. Ya memang sih ada beberapa yang memang saya akui memang sifatnya anak muda. Jika dikasih pekerjaan ada 1, 2 yang memang molor, tapi ya itu menjadi PR saya. Enggak selamanya itu nilainya jelek ya. Saya menilai hampir semuanya diakui atau dialami anak-anak muda pada umumnya. Memang karakternya memang seperti itu. Ya tugasnya saya adalah meluruskan mereka. Ya saya akui. Saya wajar sewajarnya sebagai seorang laki-laki, ya nakal lumrah lah seperti itu. Tapi ya pada dasarnya mereka masih
ibaratnya konteksnya masih dalam konteks standar. Bagaimana saran Pak Mika itu dalam kita dalam menuju batas tanggung jawab ini? Ya intinya sampean sebagai seorang laki-laki tunjukkan atas kepribadian sampean, disiplin sampean, tunjukkan jiwa pekerja sampean. Sampai di sini ditugaskan sebagai seorang apa, pekerjaannya apa, ya berikan contoh. Syukur-syukur ya pada saat nanti sampai bekerja, sampai ditempatkan di tempat yang baru, sampai harus mempunyai jiwa yang lebih atau mempunyai daya jual yang lebih. Jika saya meminta A, berilah A plus atau A aksen seperti itu. Jadi jangan hanya seorang superior itu harus diberikan A, tapi ibaratnya aku menyuruh A, kasihlah A plus seperti itu atau A aksen. Jadi supaya kita tuh puas berarti ketika kita memberikan tanggung jawab atas pekerjaan kepada si Fikri ini tuntas dan selalu memberikan lebih. Jika suatu saat ada jabatan atau ada kemampuan lebih di atasnya, sama pasti akan dipromosikan naik lebih tinggi. Yang terakhir itu pembahasannya, apakah ada masukan dari Pak Mika selaku supervisor ini dari tim saya dan lain-lain selama saya di sini? Kalau untuk masukan, ya masukan dari yang sudah sampai lakukan di sini adalah alhamdulillah ya, seiring dengan berjalannya waktu atas kedatangan sampean dan tim UMJ, ya, kita area di sini cukup terbantu ya atas dari tenaga sampean, dedikasi sampean, support sampean, terus terang di kita alhamdulillah sangat terbantu dan kita berterima kasih kepada tim terkait atau fakultas Universitas Muhammadiyah Jakarta ya, yang sudah memberikan ibaratnya tenaganya buat kita atau memberikan supportnya buat kita. Kita berterima kasih dan mudah-mudahan ya tetap dijaga konsistensinya terkait development alat berat. Syukur-syukur di tahun-tahun mendatang atau tahun-tahun selanjutnya ya, ada lagi yang OJT ke sini dan kita siap untuk menerima siswa-siswa OJT berikutnya. Tapi ya tetap dimonitor bahwasanya OJT ini bukan dari bagian pekerjaan kita. Di sini akan melakukan beberapa development yang mungkin tidak ada di kampus tapi ada di kita ya, terkait disiplinnya, pekerjaannya, dan terus terang satu terkait safety-nya ya, mungkin bisa. Jadi untuk pengembangan diri itu sarannya seperti itu Ya. Jadi ya teman-teman yang di UMC tetap legowo karena selama OJT kan otomatis jauh dari orang tua ya, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, itu yang menjadi mungkin suatu saat akan dialami teman-teman UMC dan pastilah teman-teman UMC nanti akan merasakan sakitnya, sedihnya, tapi ya tetap positif tingginya kita adalah belajar di sini. Saya juga merasakan seperti itu dulu ya, semua mengalami proses yang sama. Yang terakhir nih Pak, lalu bagaimana saya itu kemampuan saya dalam melakukan problem solving itu gimana sih Pak? Terkait problem solving ya kita akui kendala-kendala anak-anak muda terkait problem solving untuk saat ini ya memang saya akui masih kurang, tapi ini menjadi PR di saya bahwasanya jika anak-anak baru-baru ini jika dipoles benar-benar terkait problem solving ya nanti akan seiring dengan berjalannya waktu terus development yang terus kontinu semua akan berjalan dengan baik. Saya akui bahwa anak-anak muda saat ini kan cenderung ibaratnya media sosial itu sangat berpengaruh, yang mungkin ada beberapa case dan tidak tiap hari ya sering ibaratnya waktu yang harus digunakan untuk belajar namun digunakan untuk membuka-buka media sosial yang mungkin saya rasa masih kurang tepat ya. Jadi ada beberapa case yang harusnya waktunya digunakan untuk belajar. Namun untuk case problem solving ya saya akui memang untuk teman-teman
ini yang terus terang masih kurang, tapi untuk proses belajarnya mereka antusiasnya sangat luar biasa. Cukup Firman, terima kasih atas masukannya Pak. Masukan yang Pamika berikan ini sangat berharga buat saya untuk pengembangan diri bagi saya ini ke depannya Pak. Siap. Jadi jadi nanti harapannya dari beberapa yang sudah kita diskusikan, Mas Fikri dapat insight yang mana yang harus didepankan ya kan. Di sini kan ada beberapa program selama Mas Fikri baik penilaian teknis maupun non teknis ya. Bahwasanya kita di sini menjadi suatu organisasi, kita jadi teamwork ya kan, kita punya support customer, kita customer BPA ya kan, kita bisa explore terkait development sampean, kita bisa ngasah sampean berbicara di depan untuk mengasah interpersonal skill sampean ya kan. Dan nanti itu bisa sampai kembangkan lagi, akan kembali ke sana, itu bisa sampai lakukan setelah sampai di dunia kerja pada akhirnya gitu. Saya harap evaluasi ini dapat menjadi pembelajaran bagi saya untuk kedepannya. Siap. Terutama dalam dunia kerja. Ya, soalnya sampai masih muda, masa depan sampai masih jauh. Sampai harus banyak makan garam atau banyak makan pengalaman supaya kedepannya sampai menjadi lebih baik. Kita cukup sampai di sini ya. Oke, terima kasih Pak Mika atas waktunya. Oke, Mas Fikri, terima kasih ya.